Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Turiendi. Kali ini kita kembali kedatangan tamu Direktur PT Tulang Bawang Bangkit yang akan memperkenalkan bisnis menjanjikan bertanam pisang Cavendish. Untuk mengetahui bagaimana teknis penanaman pisang dan bagaimana pemasarannya, telah bersama saya Direktur PT Tulang Bawang Bangkit, Bapak Rizwan Murad. Selamat siang Pak Rizwan. Ya, oke, sehat ya? Sehat. Kita akan bincang-bincang kembali ini. Sehat. Iya. Di samping Pak Rizwan Murad ada Pak Eko Adinopit. Beliau adalah Direktur CP Ratu Buah Tanggamus. Selamat siang Pak Eko. Siap. Gimana? Sehat Pak Eko ya? Alhamdulillah. Oke. Di samping Pak Rizwan telah hadir juga Ibu Citra Dewi. Beliau merupakan manajer marketing CP Plus Jaya Mulia. Selamat siang Ibu. Ya, sehat Bu ya. Ya, mudah-mudahan Ibu jadi wanita paling cantik di ruangan ini Bu ya. Selanjutnya di samping Ibu Citra telah hadir juga Bapak Fatu Suruli. Ya Bu ya. Ya, Pak Fatu Suruli ini merupakan petani pemula yang akan ikut menanam pisang Cavendish. Oke, acara ini kita mulai. Saya akan ke Pak Rizwan Murad dulu supaya dia bercerita bagaimana sebenarnya berbisnis bertanam pisang Cavendish ini yang menjanjikan. Gimana ya Pak Rizwan? Ya, terima kasih Turiendi. Ya. Kita jelaskan kepada publik tentang Cavendish. Oh, Cavendish ini adalah petani yang sangat menjanjikan di era COVID-19 ini. Ya. Dimana kondisi hari ini kita semua masyarakat tulang bawang sangat dirasakan dengan gejolaknya harga singkong yang sangat murah dan turun drastis. Terus turun. Yang mana setengah hektar ini bukan cerita, saya kemarin panen setengah hektar itu saya cabut hanya dapat duit 4 juta rupiah. Nah, belum sewa tanahnya. Kalau saya sewa tanah, belum upah lahan dan lain sebagainya, maka di situ sudah ada keuntungan. Tidak ketemu ya Pak? Tidak ketemu. Maka dari itu kita daripada kita buat aksi demon ke DPR dan lain sebagainya, karena memang kita juga ada jiwa aktivisnya. Ya. Kita di sini melakukan sebuah konsolidasi terhadap investasi. Ya. Cari solusi lain. Dimana kami menemukan ya adalah CP Ratu Pisang Cavendish dari Tanggamus yang berdomisili di Kota Bandar Lampung. Nah, kita tertarik bertanya tentang apa itu pisang Cavendish. Ternyata bisnis Cavendish itu kita pertama di sini siap lahan, bahan bakunya siap, lalu itu semua tidak bisa terjadi tanpa kita siapkan pasar. Nah, pasar juga tidak bisa terjadi tanpa kita melihat fakta bukti yang sudah berjalan. Maka kami buat MOU di akta notaris dengan CP Ratu Pisang Cavendish Tanggamus. Yang kedua, kita juga dapat investasi dari Bu Citra yang menyuplai ketersediaan pupuk. Itu adalah pupuk organik yang dijamin kualitas dan kuantitinya baik. Nah, itu bisa dihutangkan sama petani itu sama 1 tahun minimal Selama panen. 1 tahun. Ya, panen. Bayar panen. Biar nem. Ya, terus bibitnya kita hutangkan disubsidi oleh perusahaan, itu adalah 50% dibayar di awal setelah bibit sampai. Nah, 50% di kemudian setelah panen pertama 8 bulan. Nah, terus kita buat MOU di akta notaris. Lalu untuk memulai kita pertama ingin memberikan contoh mengajak masyarakat. Saya tidak mau berbicara halusinasi, katanya cerita saya hanya lihat di YouTube, tapi saya dan teman-teman kita sudah memulai bajak lahan, kita tanam. Alhamdulillah untuk di wilayah-wilayah lain seperti misalnya Tanggamus. Nah, terus kami lihat di Lampung Tengah, ternyata memang Lampung sudah mencapai ekspor dunia. Sudah sampai ekspor dunia. Kita yang terlambat kalau kita begitu. bangun tidurnya agak kesiangan. Orang tulang bawang itu agak kesiangan tidurnya. Nah, jadi kita baru terbangun dari tidur yang panjang. Nah, ini kita sampaikan dan kita bangun regulasi, di mana regulasi ini saya jelaskan, kita langsung estimasikan semua. Pertama, modal kita paling sekitar 50, sekian juta.
Nah, yang itu udah total itu? Total. Di situ sudah kita gaji orang untuk nunggunya, untuk ngurusnya ya, Iya. pupuk. Nah, terus lagi kita punya keuntungan satu kali panen itu 158.400.000. Satu kali panen. Satu kali panen. Kalau 1 hektar ini dalam Iya. estimasinya. Kalau dia kali 2 berarti dia 316 juta. Koma sekian. Iya. 316 juta koma sekian dipotong modal tadi 50. Iya. Berarti petani masih mendapatkan 250 juta per 1 hektar per 1 tahun. Kalau dia tanam per hektar berarti dia punya pegang uang 1 miliar. Iya. Nah, kita punya keyakinan bahwa tidak ada namanya bangsa yang besar seperti ini kalau kita memang tidak negara yang kuat secara ekonominya. Iya. Nah, kita bentuk ini dari Kabupaten Tulang Bawang. Kita mulai ini, meskipun Tulang Bawang ini bangunnya kesiangan. Iya. Nah, kita mulai ini semangati masyarakat dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang kuat. Nah, terlepas dari itu, kita ada program dari Kementan, Bapak Menteri Bapak Muhammad Yassin Limpo yang sudah jumpa pers di media online, salah satu di Jakarta, menyatakan tentang bantuan kur petani. Iya, kur. Nah, bantuan kur petani itu bisa anggunan, bisa juga tidak anggunan. Nah, karena ini statement beliau ya, Bapak Menteri, kepanjangan tangan dari Presiden. Nah, untuk memberikan 50 juta sampai di 200 juta. Nah, ini bisa dibayar. Kemarin saya langsung ke BRI menangkap sinyal itu. Nah, ini bisa dibayar selama 9 bulan. Sementara kita panen 8 bulan. Iya. Nah, kita bisa bayar utang sama Bank BRI itu 9 bulan. Nah, ini bahan baku ada, petani ada, pupuk ada, diutangin, bibit diutangin separoh, modal ada, pemasaran ada. Lalu apa yang tidak ada? Iya. Semangat lengkap dan keinginan kita untuk merubah keadaan yang ada. Begitu tuh dia. Oke. Kita tunda dulu. Saya akan ke Pak Eko dulu. Ini bagaimana peranan dari CP Ratu Buah ini, Pak Eko? Kalau saya sifatnya di sini hanya untuk membeli hasil panen dari petani. Membeli hasil panen. Iya. Jadi saya sama Pak Rizwan mengajak petani untuk budidaya pisang Cavendish. Iya. Nah, dengan kualitas. Dengan kualitas kita capai dengan kualitas ekspor. Iya. Cuman kalau misalnya kualitasnya itu benar-benar bagus, kita ke swalayan maupun kemanapun itu cepat untuk pemasarannya ya. Untuk pemasaran tidak kita Iya. tidak ini. Untuk mencapai kualitas seperti yang Bapak Eko sebutkan itu tadi, itu dari CP sendiri itu apa yang dilakukan supaya petani itu bisa mencapai kualitas seperti itu? Petani harus dipandu dengan PPL, harus benar-benar dipandu dengan PPL. Iya. Harus ngikutin arah PPL untuk penyemprotan air, segala macam, cara pembersihan sampai pasca panen. Dari pelubangan, dari pasca pelubangan hingga pasca panen harus ikuti cara-cara PPL kita. Oh iya. Nah, PPL kita sendiri ini kan Cavendish ini kan termasuk baru ini, Pak ya. Nah, jadi kita sendiri PPL kita ini dilatih di mana? Supaya artinya mereka sudah mengetahui bagaimana teknis cara bekerja, cara supaya tanam tumbuhnya bagus, supaya sampai buahnya memenuhi persyaratan ekspor itu. Kalau PPL kita udah uji coba di Tanggamus dan kita udah sukses di Tanggamus. Udah sukses ya. Udah panen terus lah, walaupun panennya nggak seperti sini. Orang sini kan kaya lahannya lebar-lebar. Iya. Kalau orang Tanggamus lahannya sedikit-sedikit. Maka panennya sedikit. Iya, jadi meskipun ada lahan sedikit itu di pekarangan itu bisa dimanfaatkan itu, Pak. Bisa dimanfaatkan, Pak. Bisa dimanfaatkan di mana aja bisa. Yang penting itu kunci pertamanya air. Iya. Jadi walaupun meskipun banyak yang nanam ini para petani ini, PPL kita jumlahnya cukup. Artinya begini, setelah ini kemungkinan akan berkembang di Tulang Bawang ini ya. Nah, jadi kita nggak akan kekurangan pengawas PPL gitu ya? Tidak ya. Kita udah siapkan. Berapa tahun ini yang akan ditanam dan berapa tahun ini PPL yang akan di lapangan. Oke, sudah dipersiapkan semua ya, Pak Eko. Saya ke Mbak Citra dulu nih, Mbak Citra. Ini kita ini kan sangat diperlukan pupuk pendamping. Nah, ini kita ini dari CP Plus Jaya Mulia ini langsung memberikan bantuan kepada para petani ataupun calon petani yang akan menanam Cavendish ini nanti. Ini gimana nih ceritanya nih, Pak? Bu, Iya. Citra.
Alhamdulillah kita dipercaya sama CV Ratu Dua Tanggamus untuk mendamping jatuhnya. Karena sebelumnya memang sudah digunakan pupuk anorganik. Kalau yang di kita organik. Memang sebelumnya sudah diuji cobakan dan hasilnya alhamdulillah signifikan. Itu dari pertumbuhan dan hasil pembuahannya peningkatannya luar biasa. Itu Bu ya. Iya. Dan kami CV Flash dan Mulia memberikan kemudahan untuk petani ya untuk nanti dibayar panen. Karena biasanya sih petani agak keberatannya di pemupukan, begitu kan? Karena di pisang Cavendish ini memang butuh pupuk yang banyak sebenarnya di awal pertumbuhan ya, kurang lebih di umur 1 sampai 4 bulan. 1 per bulan. Iya. Dan nanti pas pembuahan dia beda lagi di yang pupuk pembuahan. Gitu jadi benar-benar harus harus optimal penggunaan pupuknya biar hasilnya maksimal. Iya. Nah, jadi kesiapan dari CV Plus Jaya sendiri terkait volume pupuk kita ini kemungkinan nanti kan ya kalau sekarang masih agak ringan ya Bu ya. Kalau yang masih ditangani Tanggamus misalnya masih ada Lampung Timur ini tulang bawang ini bakal besar nih Bu. Nah, jadi saya optimis itu. Kesiapan kita dari CP-nya nanti nggak akan kedodoran menyuplai pupuk untuk petani itu loh. Alhamdulillah untuk tahap awal ini kan untuk tahap awal kan 100 hektar. 100 hektar. Kita sudah siapkan cadangan itu bahkan untuk 300 hektar. 300 hektar. Wah, udah cadangannya Bu ya. Memang sudah kita persiapkan. Iya. Jadi hasil dari pengalaman dan penelitian kita sendiri 1 hektar itu memerlukan berapa banyak pupuk? Sampai panen kurang lebih 61 liter per hektar. Itu bentuknya literan Bu? Cair. Cairan. Oh, cair itu. Cairan nanti dicampur sama air ya. Oh, gitu ya. Yang berbentuk cairan itu sudah dicampur sedemikian rupa ada takarannya Bu ya. Iya, nanti kita. Iya. Oke, nanti saya kembali lagi. Saya langsung ke Pak Patu Suruli. Pak Patu, ini informasinya Pak Patu dari memulai menanam ini. Bagaimana sehingga Pak Patu ini tertarik untuk ikut menanam Cavendish ini Pak Patu? Ya, saya dapat informasi dari Bang Rizwan. Kebetulan kan tetanggaan kita, sering ngobrol. Selama ini apa? Ya kita nanam singkong sama ada kebun karet. Gimana hasilnya? Ya itulah fluktuatif, naik turun. Kapan beruntung, dapat duit. Walaupun dengan harga dengan hitung-hitungan pisang ternyata jauh banget. Jauh betul. Jadi ini pisang ini kayak kita nanam emas lah ini. Untungnya besar. Dan juga saya senangnya di pisang Cavendish ini bukan hanya jual bibit kemudian lepas. Kadang-kadang kita petani ini ditawari, ini ada bibit ini. Sekarang COVID ini jamu kan meningkat. Permintaan jamu akhirnya ada penawaran kapulaga dan lain sebagainya. Tapi untuk penampungannya kita nggak nggak ada kepastian. Tapi di pisang Cavendish ini sampai panen harganya stabil, dijanjikan dan juga tidak mungkin kasarnya ngomong pokoknya intinya diproteksi lah harga itu. Dijamin ya. Dijamin. Nah, jadi kan saat kita nanti saat Pak Patu nanamin ini, mungkin kan kawan lain juga ikut nanam. Betul. Nah, dan terjadilah pasir katakan ledakan panen. Mungkin swasembada lah kita di tulang bawang ini kan. Apa nggak ada kekhawatiran? Nanti ini saya nggak dipanen ini kebanyakan. Apa nggak ada kekhawatiran sana? Kalau kekhawatiran ketakutan sama manusia pastilah ada. Cuman itu kita ada MOU dengan CV Tulang Bawang Bangkit. Bang Rizwan ini, ayo untuk biar tenang hati ini sampai nanti panen MOU. Jadi kalau sampai CV Tulang Bawang Bangkit tidak menerima, bisa didenda atau dipenjarakan, disanksi begitu. Wah, di situ kan tenang kita. Berarti ada kepastian ini. Apalagi Pak Eko juga sebagai partnernya juga siap untuk memasarkan pisang Cavendish untuk ngambil istilahnya hasil dari kita, dari petani. Oke, kita istirahat sejenak. Kita akan kembali di Digas bersama Tuti Endi.